semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa terus baik ya. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, seperti yang sudah saya tampilkan di slide saya, mengenai arbitrase. Jadi biar nggak bertele-tele, yuk kita langsung aja kita bahas. Yang pertama mengenai dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu, jadi arbitrase itu nggak hanya di Indonesia aja. Jadi Indonesia juga menganut yang ada di yang ada di internasional. Salah satunya kalau misalnya yang di nasional itu diatur dalam pasal 615 sampai 651 RV, pasal 377 HIR dan pasal 705 RBG. Tapi ketentuan ini itu sudah diganti dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dan di internasional sendiri bisa kita lihat di sini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 terkait ICSID. Yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 itu New York Convention. Yang ketiga, UNCITRAL, itu ada di Resolusi 31 tahun 98, Sidang Umum PBB tanggal 15 Desember 1976. Dan yang terakhir, ada Perma Nomor 1 tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Selanjutnya, terkait pengertian arbitrase. Pengertian arbitrase sendiri dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 30 tahun 1999 itu disebutkan mengenai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, dari pengertian yang ada dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang arbitrase ini bisa kita ambil dua unsur, yaitu mengenai tidak melalui pengadilan. Tidak melalui pengadilan ini termasuk atau disebut juga sebagai alternatif dispute resolution atau ADR, atau bahasa Indonesianya sendiri alternatif penyelesaian sengketa. Di mana sebelumnya kita tahu kalau misalnya macam-macam alternatif penyelesaian sengketa itu ada mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, pasti teman-teman nanya nih, apa nih bedanya arbitrase sama ADR yang lain, analisis dispute resolution yang lain tuh apa gitu kan. Jadi di sini tuh ADR itu dibagi jadi dua. Ada to litigation. To litigation itu maksudnya pihak ketiga atau hakim yang membuat keputusan. Jadi si pihak ketiganya membuat keputusan. Jadi yang termasuk ADR to litigation itu apa sih? Di situ ada negosiasi, ada mediasi, ada konsiliasi, ada arbitrase. Nah, selanjutnya kalau ADR yang lain itu kayak to adjudication. Itu maksudnya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Jadi pihak ketiganya itu tidak membuat keputusan, jadi hanya mungkin semacam jadi pihak ketiga yang pihak yang netral di antara kedua pihak itu. Contohnya negosiasi dan mediasi. Jadi di sini mungkin biar lebih paham, saya bandingkan dengan salah satu contoh antara arbitrase dengan mediasi. Apa sih bedanya mediasi dan arbitrase? Jadi kalau arbitrase itu pendekatannya ke hukum, lebih ke legal approach. Legal approach itu maksudnya ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah, win and lose. Itu tujuannya. Kalau misalnya mediasi itu tidak menggunakan pendekatan hukum, jadi win-win solution seperti yang tadi saya bilang. Kemudian selanjutnya di sini unsur kedua mengenai perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase. Di dalam pasal 1 angka 1 ini diwajibkan dibuat secara tertulis karena saya yakin teman-teman juga udah basic hukumnya mungkin udah ini ya, udah jago, udah keren. Jadi kenapa harus tertulis? Biar pembuktiannya juga lebih kuat untuk dibawa ke pengadilan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai penggunaan klausula arbitrase. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis
yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 30 tahun 1999. Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 3 ini, bisa kita tarik kesimpulan kalau misalnya dua cara penggunaan klausula arbitrase ini dalam kontrak itu ada dua. Yang pertama, factum de compromitendo. Factum de compromitendo ini pengertiannya adalah suatu ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian atau kontrak yang menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan perjanjian atau kontrak tersebut akan diserahkan pada arbitrase untuk diputuskan. Ini maksudnya berarti kalau factum de compromitendo itu termasuk klausula yang dibuat sebelum adanya sengketa. Jadi si klausula arbitrase ini sudah ada di dalam perjanjian mereka sebelum sengketanya itu ada. Nah, yang kedua adalah akta kompromis. Akta kompromis ini, jadi ketentuan mengenai klausula arbitrase ini belum ada di perjanjian ini, tapi mereka buat perjanjian tersendiri, di mana akta kompromis ini perlu dibuatkan akta notaris. Jadi kayak dua perjanjian yang beda, misalnya antara perjanjian kerjasama atau perjanjian bisnis antara satu dengan yang lain, karena tidak diatur mengenai arbitrase, dibuatlah perjanjian ikutannya, yaitu perjanjian arbitrase, akta kompromis tadi. Gitu. Kemudian di sini jenis-jenis arbitrase. Jadi jenis-jenis arbitrase ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan penyelenggaranya. Berdasarkan penyelenggara, berdasarkan yurisdiksi, dan berdasarkan isi sengketanya. Kalau berdasarkan penyelenggaranya sendiri, itu ada di sini ada arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc itu disebut juga sebagai arbitrase volunteer. Jadi ketika si sengketa ini sudah selesai, arbitrase ini instansinya sudah tidak ada lagi seperti itu. Jadi kayak misalnya arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu, di mana keberadaannya insidentil. Seperti tadi, kalau misalnya sengketanya sudah tidak ada, ya secara tidak langsung kedudukan atau keberadaannya sudah selesai, seperti itu. Dan yang selanjutnya mengenai berdasarkan penyelenggaraan ini, ada disebut arbitrase institusional. Jadi ada instansi yang permanen mengenai penyelenggaraan arbitrase ini. Contohnya apa sih? Contohnya kalau di Indonesia ya BANI. Dan ada lagi kalau misalnya arbitrasi institusional yang bersifat nasional di luar Indonesia, antara lain mungkin kita tahu SIAK. SIAK itu Singapore International Arbitration Center. Jadi masih banyak lagi. Selain BANI, SIAK, ada BAI, British Institute Arbitration, seperti itu berdasarkan penyelenggaraannya. Kemudian kalau misalnya berdasarkan yurisdiksi, seperti yang tadi saya bilang, kalau yurisdiksi itu, arbitrase itu nggak hanya dikenal di Indonesia, ada juga di internasional. Jadi kalau berdasarkan yurisdiksi, ada yang di nasional dan internasional. Nah, kalau yang perlu dipertegas di sini, kalau berdasarkan yurisdiksi, arbitrasenya itu dilihat dari tempat putusan dibuat, bukan orang asing. Misalnya, bukan orangnya. Misalnya, kalau misalnya saya kerjasama sama orang asing gitu, itu bukan semata-mata itu tuh arbitrase internasional, bukan seperti itu. Jadi bisa disebut arbitrase internasional kalau misalnya tempat diputuskannya sengketa itu di luar, bukan di Indonesia gitu. Jadi kalaupun orangnya orang asing tapi kita mutusnya di Indonesia, di Jakarta Pusat gitu misalnya, itu termasuk arbitrase berdasarkan yurisdiksi nasional, seperti itu. Mungkin selanjutnya berdasarkan isi sengketa. Nah, ini yang paling menarik menurut saya. Karena di S1 saya nggak dapat sih kalau misalnya jenis arbitrase berdasarkan isi sengketa ini.
Di mana kalau misalnya berdasarkan isu sengketa itu dibagi menjadi dua ternyata, komersil dan investasi. Nah, apa sih bedanya komersil dan investasi ini? Kalau komersil, para pihaknya itu privat atau perseorangan. Dan kalau komersil ini, yang dipermasalahkan adalah kontrak atau sengketanya itu mengenai kontrak yang dilanggar atau wan prestasi. Seperti itu. Jenis yang kedua, berdasarkan isu sengketa, yaitu investasi, di mana pihaknya investor asing dan pihak lainnya adalah pemerintah. Jadi pokok sengketanya itu kebijakan pemerintah, yang dilanggar adalah bilateral investment treaty. Kebijakan pemerintah atau BIT yang tadi, seperti tadi. Jadi contohnya, di sini saya bisa angkat contohnya PT Newmont Nusa Tenggara. Jadi kayak misalnya Freeport juga mungkin bisa seperti itu. Yang selanjutnya di sini institusi arbitrase di Indonesia. Penyelenggaranya seperti yang tadi saya bilang, di sini ada BANI. Kalau BANI itu umum, jadi semua sengketa bisa dibawa ke BANI. Dan kalau misalnya pasar modal, ada BAPMI, tentang konstruksi ada BADAPSKI, tentang perbankan ada LAPSPI. Selanjutnya mengenai arti penting pembedaan arbitrase nasional dan internasional atau yurisdiksi yang tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya yang dilihat itu tempat putusannya, bukan orangnya, bukan para pihaknya, orang asing atau orang Indonesia. Nah, kalau di sini arti penting pembedaan arbitrase nasional dan internasional itu mengenai pengakuan dan pelaksanaannya. Jadi kalau nasional, pengadilan negeri di mana pihak yang kalah berdomisili. Kalau misalnya internasional, itu harus melalui pengesahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keuntungan dan pentingnya arbitrase. Keuntungan dan pentingnya arbitrase apa sih? Pasti teman-teman di sini udah banyak yang tahu ya waktu S1. Apa sih keuntungannya? Mungkin di sini kecepatan dalam proses perkara, di mana dalam pasal 48 Undang-Undang 3099 disebutin mereka itu jangka waktunya 180 hari sejak majelis arbiter dibentuk. Jadi 180 hari. Tapi kalau misalnya kalian baca di undang-undangnya juga itu jelas bisa diperpanjang. Nah, selanjutnya mengenai pemeriksaan ahli di bidangnya. Pemeriksaan ahli di bidangnya itu maksudnya seperti ini. Kenapa dibilang ahli di bidangnya? Misalnya saya punya kasus konstruksi. Ibaratnya nggak semua orang mengerti konstruksi. Misalnya kita sebagai lawyer pun nggak paham mengenai konstruksi. Jadi emang ada orang yang punya spesialisasi di bidang itu. Jadi ketika kita punya masalah arbitrase tentang konstruksi ini, kita pilih majelis arbiter yang emang mengerti akan hal konstruksi. Jadi kita bisa milih dia seperti itu. Selanjutnya bersifat rahasia atau confidential. Jadi kalau misalnya di arbitrase ini sidangnya itu tertutup, jadi emang para pihak saja. Dan kenapa pengusaha atau pembisnis ini lebih memilih arbitrase? Karena selain bersifat rahasia, kalau misalnya ada sengketa atau perkara kan itu merusak nama baik. Maksudnya sangat berpengaruh lah untuk nama baik si perusahaan itu. Makanya kenapa banyak pengusaha yang lebih memilih bawa sengketa di perusahaan itu ke arbitrase karena bersifat rahasia. Selanjutnya pengambilan keputusannya. Kalau pengambilan keputusannya itu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 30 tadi dalam pasal 56 disebut arbiter atau majelis arbitrase mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatuhan. Jadi ius constitutum, hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau misalnya dalam BANI, dalam peraturan dan prosedur BANI, dalam pasal 16 ayat 3, itu ex aequo et bono, maksudnya kepatuhan dan keadilan, itu diserahkan kepada hakim.
majelis arbitrase atau arbiter dapat menerapkan kewenangan yang bersifat amicable compositor atau memutuskan secara ex aequo et bono atau kepatutan dan keadilan apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu. Di sini prinsip pengambilan putusan arbitrase sendiri seperti tadi ini maksudnya lebih memperluas dari pasal yang tadi disebutkan, yaitu pilihan hukum material. Jadi para pihak yang menentukan pilihan hukumnya apa. Kemudian selanjutnya asas hukumnya seperti di sini bisa kita lihat tribunal assess a general legal dispute dan establish rule as if they were the legislature dan explicitly authorized to do so by the parties. Jadi benar-benar semuanya dikembalikan kepada para pihak. Dan mengenai ex aequo et bono ini, kita semua pasti paham lah, maksudnya kepatutan sama keadilannya itu kita serahkan kepada hakim. Nah, di sini ada juga kombinasi asas hukum dan ex aequo et bono. Dan yang terakhir, amicable compositor. Pasti teman-teman pada nanya kan, ex aequo et bono sama amicable compositor itu apa sih bedanya? Jadi, kalau misalnya para pihak kan, kalau misalnya ngajuin gugatannya atau permohonannya, pasti di bawahnya kita selalu cantumin ex aequo et bono. Itu kan kalau misalnya di sidang biasa nih, dicantumin ex aequo et bono. Kalau misalnya di pengadilan negeri atau apa segala macam, itu maksudnya kita menyerahkan keputusan yang seadil-adilnya kepada hakim. Nah, kalau amicable compositor ini tuh untuk menentukan hakim tuh bisa sejauh mana dalam memberikan putusan itu. Tapi kalau amicable compositor ini perlu pernyataan tegas dan eksplisit dari para pihak. Jadi sebelum mengajukan permohonan arbitrase ini, para pihaknya harus nentuin, harus memberikan pandangan kepada hakim kalau misalnya ini tuh ex aequo atau amicable compositor seperti itu. Jadi hakim nggak serta-merta juga untuk misalnya memberikan putusan di luar sebagaimana yang diperjanjikan oleh antara para pihak seperti itu. Mungkin selanjutnya mengenai prosedur BANI. Prosedur BANI, kalau dari pengalaman saya sendiri terkait mengajukan permohonan arbitrase ke BANI yang ada di Mampang, di sana kalau saya bisa bilang rada beda dengan kayak kita mengajukan gugatan di pengadilan seperti itu. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena setiap berurusan dengan BANI ini, saya harus merujuk kepada website yang ada di sini. Di situ, jadi kita kalau mengajukan permohonan, kita itu harus menyediakan permohonannya, kita bawa perjanjiannya, kita bawa semua bukti-bukti yang permohonan itu maksudnya gugatan ya. Kita bawa permohonan arbitrasenya, kita bawa perjanjian arbitrasenya, kita bawa semua bukti-bukti yang yang kita dalilkan dalam permohonan kita ini. Setelah itu kita masukkan kita kirimkan ke BANI. Setelah BANI bilang kalau misalnya ini dokumennya sudah lengkap, BANI akan melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya itu BANI akan mengirimkan berkas-berkas kita ini ke pihak lawan. Setelah ke pihak lawan, baru BANI akan mengirimkan jumlah yang harus kita bayarkan untuk sebelumnya kita akan memilih majelis arbitrase seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang rada beda, menurut saya sih beda ya dalam pengajuan gugatan di pengadilan negeri dengan pengajuan di BANI sendiri seperti itu. Mungkin lebih lanjutnya, lebih luasnya bisa teman-teman semua baca di dalam link atau websitenya BANI sendiri seperti itu. Mungkin demikian teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kritik dan saran bisa kami terima, dan kalau misalnya ada salah penyampaian boleh disampaikan kepada kami. Terima kasih.